Shalom semuanya, selamat pagi. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Anjeli Valentin Jandroto, dan juga rekan saya, Arman Berkat Christian Waruwu. Pada saat ini kami akan mempresentasikan hasil riset kami tentang keefektifan daun sirih merah dalam menurunkan kadar gula darah penderita diabetes mellitus tipe 2. Adapun yang menjadi latar belakang kami dalam melakukan riset kami ini, yang pertama kita tahu bahwa diabetes bukanlah penyakit yang asing atau penyakit yang baru kita ketahui. Berdasarkan data dari Kemenkes RI tahun 2018, WHO menyatakan bahwa diabetes sebagai 70% faktor penyebab kematian di dunia. Data dari Diabetes Federation atau IDF sendiri mengatakan bahwa Indonesia masuk ke dalam peringkat ke-6 dunia atau terdapat 10,3 juta jiwa yang mengidap penyakit diabetes. Bahkan WHO sendiri menargetkan bahwa tahun 2030 penderita diabetes mellitus di dunia akan mencapai 21,3 juta. Kemudian kami telah melakukan survei terhadap kepada masyarakat dalam desa Luar Halaraga, Gunung Stolinias, dan dari jumlah responden sebanyak 68 orang didapatkan total penderita diabetes tipe 2 sebanyak 26 orang, di mana terdiri dari 14 orang laki-laki dan 12 orang perempuan. Kemudian terhadap riset yang kami lakukan kepada desa tersebut, didapatkan 10 responden dapat terdapat masyarakat yang tidak mengetahui gejala dini dari penyakit diabetes mellitus tipe 2. Kemudian berdasarkan jurnal yang kami dapatkan, juga dikatakan bahwa terdapat penggunaan obat herbal sekitar 70,97% dalam pengobatan atau penyakit diabetes mellitus tipe 2. Tujuan dari penelitian kami yaitu untuk mengetahui keefektifan daun sirih merah dalam menurunkan kadar diabetes mellitus tipe 2. Oke, baik. Penyakit diabetes mellitus itu adalah penyakit yang diakibatkan oleh gangguan metabolik yang ditandai tidak terkontrolnya kadar gula di dalam darah. Nah, diabetes mellitus sendiri itu terbagi menjadi dua tipe, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Nah, diabetes mellitus tipe 1 itu diakibatkan oleh kurangnya produksi hormon insulin, sedangkan diabetes mellitus tipe 2, hormon insulin itu sudah cukup diproduksi, namun resisten terhadap sel sehingga tidak bisa mengontrol kadar gula di dalam darah dengan baik. Nah, penyakit ini merupakan penyakit yang tidak menular, ya. Dan penyakit diabetes mellitus tipe 2 ini adalah penyakit yang sangat berbahaya karena dapat memicu penyakit komplikasi seperti stroke, gagal ginjal, dan jantung koroner karena menghambat aliran darah di dalam tubuh kita. Nah, gejala dini yang khas adalah sering buang air kecil, luka tidak kunjung sembuh, sering haus, berat badan menurun dengan sebab tidak jelas. Nah, sedangkan gejala dini yang tidak khas bisa seperti lemas, bagian tubuh tertentu merasa kesemutan, mata kabur, terdapat disfungsi ereksi pada pria, dan juga pruritus vulva pada wanita. Nah, apabila mengalami gejala-gejala ini, maka langkah yang lebih baik adalah memeriksakan diri ke dokter. Nah, faktor penyebab dari diabetes mellitus tipe 2 ini adalah faktor akibat gaya hidup yang tidak sehat, seperti kurangnya olahraga, pola makan yang tidak teratur, terlalu banyak makan minyak dan minum alkohol yang menyebabkan tubuh itu obesitas, sehingga menyebabkan penumpukan lipid di dalam tubuh sehingga menghambat kerja insulin dalam mengontrol kadar gula di dalam darah. Nah, dan juga disebutkan faktor genetik. Nah, dan untuk faktor genetik ini masih belum ada penelitian yang betul-betul membuktikan bahwa memang terdapat hubungan antara orang tua yang sudah terkena penyakit diabetes terhadap keluarganya. Namun, penelitian menunjukkan bahwa penyakit diabetes misalnya dalam satu keluarga itu intensitasnya akan semakin tinggi apabila jumlah anggota keluarga itu semakin banyak. Seperti itu. Nah, apakah penderita diabetes tipe 2 ini bisa sembuh? Hal yang harus kita perhatikan adalah belum ditemukan obat khusus untuk menangani penyakit ini. Namun, gula darah dalam tubuh kita itu dapat dikontrol dalam batas normal. Bagaimana caranya? Jadi apabila kita merasakan tubuh kita sudah mulai gemuk atau mengalami obesitas, maka langkah yang lebih baik adalah program diet. Kita harus olahraga atau gerak badan yang sehat, kemudian mengatur pola makan supaya hidup kita bisa sehat, dan juga menurunkan berat badan. Jadi kita harus mengetahui berat badan ideal kita itu berapa, dan BMI ideal yang ditetapkan WHO itu adalah 18,5 sampai 24,9. Jadi apabila kurang atau lebih dari sini maka kita berada dalam zona yang tidak aman. Nah, kemudian menggunakan obat-obatan baik obat herbal maupun obat medis agar insulin dapat bekerja efektif dalam mengontrol gula darah. Dan juga yang terakhir pentingnya edukasi pasien dalam mengelola kesehatannya. Jadi apabila
dia merasa tubuhnya sudah mulai obesitas, maka perlu saran-saran atau beberapa tips-tips ini untuk menurunkan berat badan agar tidak terkena penyakit diabetes mellitus 2. Nah, diabetes ini dapat dikontrol dengan obat herbal, yaitu ekstra daun sirih merah yang bakal kami sajikan nanti. Nah, jadi daun sirih merah ini mengandung alkaloid, flavonoid, tanin, dan saponin yang efektif menurunkan kadar gula di dalam darah. Baik, berikutnya kita masuk dalam bagian kerja riset. Yang pertama yang dilakukan oleh peneliti yaitu survei penderita diabetes, di mana telah dilakukan survei kepada masyarakat dalam desa Luahalaraga. Kemudian dilakukan preparasi sampel tanaman obat. Tanaman daun sirih merah ini sendiri merupakan tanaman yang tumbuh di sekitar lingkungan dari masyarakat Luahalaraga, sehingga dapat ditemukan dengan mudah dan kemudian dapat dikonsumsi apabila diperlukan. Preparasi sampel tanaman obat yang digunakan oleh peneliti yaitu tanaman daun sirih merah dengan bobot 100 mg. Kemudian dicuci dan dipotong-potong hingga dalam bagian yang kecil. Berikutnya direbus dengan air sebanyak 600 ml dan ditunggu sampai airnya mengering hingga 150 ml. Kemudian dalam komposisi ini didapatkan 150 ml air, di mana satu produk ini dapat dikonsumsi dalam 1 hari dengan pembagian 3 kali sehari sebanyak 50 ml dan itu dilakukan sebanyak 3 kali sehingga ada jumlah totalnya 150 ml. Kemudian dilakukan penyelesaian laporan penelitian. Nah, jadi kandungan di dalam ekstra daun sirih merah salah satunya adalah flavonoid. Jadi senyawa ini adalah senyawa antioksidan yang meningkatkan sel beta pankreas dalam memproduksi insulin. Kemudian flavonoid itu dapat mengaruhi permukaan usus dalam menurunkan penyerapan glukosa sehingga tidak menyebabkan tinggi kadar glukosa dalam usus, kemudian menghambat enzim fosfodiester dan juga menurunkan stres oksidatif yang memiliki perbandingan lurus dengan diabetes, dengan obesitas maksudnya. Nah, alkaloid itu adalah kandungan kedua yang meregenerasi sel beta pankreas yang rusak, meningkatkan sekresi insulin dan juga menurunkan penyerapan glukosa di dalam usus. Nah, kandungan ketiga adalah tanin. Nah, tanin ini mengerutkan membran epitel ileum sehingga penyerapan sari-sari makanan itu dapat diturunkan dan peningkatan gula darah itu dapat dikontrol. Dan kandungan terakhir itu adalah saponin sebagai antimikroba untuk bakteri dan virus di dalam tubuh atau di dalam usus kita. Kemudian dalam beberapa jurnal penelitian yang telah dicari dan telah ditemukan oleh peneliti, didapatkan bahwa detail kandungan daun sirih adalah sebagai berikut. Dalam kandungan flavonoid dapat dilihat dalam slide terdapat beberapa jenis senyawa kimia yang dimana dapat disimpulkan bahwa dalam daun sirih sendiri terdapat hampir 100% kandungan flavonoid. Kemudian terdapat kandungan terpenoid yang berasal dari minyak atsiri dari daun sirih merah. Berikutnya, dalam kandungan alkaloid. Nah, di kandungan alkaloid ini dalam sirih merah belum diketahui jenis alkaloidnya, tetapi pada marga Piper atau dalam sejenis daun sirih diketahui terdapat golongan alkaloid yaitu piperine atau alkaloid interpiperidin dan senosladamid atau dihidropiridon alkaloid. Kemudian terdapat senyawa lignan dan neolignan. Dapat dilihat di slide dan berikut yang menjadi senyawa kimianya. Berikutnya yang paling penting dalam daun sirih merah ini yaitu terdapat aktivitas farmakologinya, di mana berdasarkan jurnal yang didapatkan oleh peneliti diketahui bahwa ekstrak dosis daun sirih merah sebanyak 50 sampai 150 mg mengandung 85,60% antiinflamasi, kemudian 100% antimikroba dan juga antifungi, 30% antihiperglikemik, di mana antihiperglikemik ini merupakan suatu aktivitas yang diyakini dapat menurunkan kadar gula darah di dalam tubuh. Kemudian 98,78 sampai dengan 0,23 ppm antioksidan, kemudian terdapat antiproliferasi dan juga enzim tirosinase inhibitor. Selain dari aktivitas farmakologinya juga didapatkan kadar toksisitas dari daun sirih merah, di mana dalam minyak atsiri diketahui daun sirih merah mengandung LDSO sebesar 9,51 gram per KGBB.
Nah, dalam kadar toksisitas minyak atsiri dalam daun sirih merah ini pun dinyatakan normal dan tidak berbahaya. Kemudian, senyawa alkaloid saponin, tanin, dan flavonoid berdasarkan hasil toksisitas menunjukkan bahwa ekstrak air daun sirih merah aman untuk digunakan. Nah, berdasarkan jurnal tersebut atau berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kadar toksisitas dalam daun sirih merah itu adalah nol atau aman dikonsumsi oleh oleh manusia. Tetapi lebih disarankan untuk meminum rebusan dari daun sirih merah ini hanya sebesar 150 ml per hari. Disertai dengan menjaga pola makan yang sehat dan juga olahraga yang teratur dapat menurunkan kadar gula darah dalam penderita penyakit diabetes mellitus tipe 2 dengan signifikan. Yang menjadi saran dari peneliti terhadap penelitian ini yaitu yang pertama, untuk keperluan penelitian, selanjutnya disarankan untuk melakukan uji coba keefektifan konsumsi produk secara langsung. Kemudian yang kedua, disarankan meneliti lebih lanjut berapa persen potensi terjadinya penyakit diabetes mellitus kepada anak-anak usia di bawah 20 tahun. Berikut yang menjadi daftar pustaka yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian tentang efektivitas daun sirih merah dalam menurunkan kadar diabetes dari dari orang yang mengidap penyakit diabetes mellitus tipe 2.